Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Ahmadi dengan NPM 4520210062. Di sini saya akan mereview tugas forum algoritma dan struktur data kelas B. Forum algoritma dan struktur data kelas B ini terdiri dari 13 forum. Forum 1 yaitu pengantar struktur data, forum 2 pointer dan struktur, forum 3 struktur data linear, linked list, forum 4 linked list, stack dan queue, forum 5 bubble sort dan cell sort, forum 6 merge sort dan quick sort, forum 7 sequential dan Fibonacci search, forum 8 struktur data hierarki, binary tree, forum 9 binary search, forum 10 struktur data hierarki, B-tree dan heap tree, forum 11 grep, DFS dan BFS yang pertama, forum 12 grep, DFS dan BFS yang kedua, dan yang terakhir forum 13 hash table. Di sini saya mengerjakan kode soal genap. Langsung saja, forum pertama, pengantar struktur data. Soal pertama, apa perbedaan perintah array dan struktur? Array adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemennya harus sama, homogen, dan elemen-elemennya diakses atau diidentifikasi menggunakan indeks. Sedangkan struktur adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemen tidak harus sama, heterogen, dan elemen-elemennya diakses atau diidentifikasi menggunakan identifier atau nama variabel. Selanjutnya, algoritma contoh program 1. Berikut adalah programnya. Berikut merupakan algoritmanya. Yang pertama itu membuat struktur dengan nama mata kuliah. Lalu mendefinisikan struktur mata kuliah dengan nama data MK. Lalu melakukan pengaksesan struktur data MK dengan nama, SKS, huruf, dan angka. Dan variabelnya sudah ditentukan. Lalu mencetak nilai variabel, nama, SKS, huruf, dan angka. Lalu selesai. Soal selanjutnya, pseudocode contoh program 2. Berikut adalah programnya, dan ini pseudocode-nya. Yang pertama, kamus deklarasi variabel struktur koordinat, yaitu X dan Y dengan tipe data integer. Lalu, deskripsi pertama, mendefinisikan struktur koordinat dengan nama posisi. Lalu, mengakses nilai variabel dari struktur koordinat tersebut. X sama dengan 56, Y sama dengan 53. Lalu memanggil fungsi tampil posisi. Fungsi tampil posisinya itu adalah mencetak nilai X dan mencetak nilai Y. Selesai. Selanjutnya, algoritma contoh program ketiga. Berikut adalah programnya. Lalu ini adalah algoritmanya. Yang pertama, menginput nilai variabel. Lalu, karena di situ ada while, maka selama I kurang dari sama dengan jumlah, maka kerjakan baris 4 sama dengan 8. Di sini menginput nilai-nilai yang akan dimasukkan. Lalu, I sama dengan I plus 1. Lalu selanjutnya, selama I kurang dari jumlah plus 1, maka kerjakan baris 11 sampai dengan baris 12. Lalu mencetak nilai semua yang sudah diinput. Lalu selesai. Selanjutnya, forum 2, yaitu pointer dan struktur. Soal pertama, apa perbedaan perintah pointer dan struktur? Jawabannya, pointer adalah variabel yang merujuk pada alamat lokasi suatu memori tertentu. Variabel pointer dapat dideklarasikan dengan menuliskan nama variabelnya diawali dengan tanda bintang. Sedangkan struktur ialah tipe data yang dapat melakukan penyimpanan beberapa data yang saling terkait sebagai suatu kesatuan, sehingga data-data tersebut seakan-akan menjadi suatu data tunggal. Selanjutnya ada algoritma contoh program 1. Berikut adalah programnya, dan ini algoritmanya. Pertama, menuliskan array-nya, nm6 dengan nama. Lalu, karena di situ ada while, ada for, maka selama I kurang dari 6, maka kerjakan baris 4 sampai dengan baris 6. Lalu mencetak isi dari variabel pointer namaku, I++, lalu selesai.
Selanjutnya, sudah aku contoh program 2. Berikut adalah programnya dan ini sudah aku. Pertama, kamus deklarasi variabel n, pn, ppn, yaitu merupakan tipe data integer. Lalu deskripsi n sama dengan 44, pn sama dengan n, ppn sama dengan pn. Lalu mencetak nilai n, pn, ppn, dan seterusnya. Selanjutnya, algoritma contoh program ketiga. Berikut adalah programnya dan ini adalah algoritmanya. Pertama ada nilai pn, ada variabel pn. Lalu selanjutnya menyiapkan variabel pointer pn. Lalu mengisi variabel pointer pn sama dengan 44, mencetak nilai variabel lalu selesai. Selanjutnya, pseudocode contoh program 4. Berikut adalah programnya, lalu ini pseudocode-nya. Pertama, kamus deklarasi variabel struktur node, yaitu ada nilai UTS, nilai UAS, N1 dan N2 bertipe data integer. Lalu deskripsi struktur node didefinisikan dengan P dan Q. P sama dengan new node, P menuju N1 sama dengan 99, Q sama dengan new node, Q menuju N2 sama dengan 78. Lalu mencetak nilai P menuju N1, Q menuju N2, selesai. Lalu forum 3, struktur data linear linked list. Soal pertama, apa perbedaan perintah struct dan typedef? Struct atau struktur merupakan perintah yang dapat digunakan untuk membuat struktur dari sebuah data, sedangkan typedef merupakan perintah berupa kumpulan tipe data yang diberi nama baru. Yang kedua, algoritma contoh program ke-1. Berikut adalah programnya, dan ini adalah algoritmanya. Di program terdapat typedef, angka, pecahan, dan huruf. Lalu, nama variabel tersebut dirubah menjadi angka menjadi umur, pecahan menjadi pecah, huruf menjadi nama, variabel huruf menjadi karakter. Lalu menginput nilai variabel umur, lalu mencetak nilai variabel umur, menginput variabel pecah dan menampilkan variabel pecah, menginput variabel nama, menampilkan variabel nama, menginput variabel karakter, dan menampilkan variabel karakter. Lalu selesai. Pseudocode contoh program 2. Berikut adalah programnya, dan ini pseudocode-nya. Yang pertama, kamus deklarasi variabel struktur mahasiswa, di mana terdapat npm, nama yang bertipe data char, lalu ada IPK bertipe data float. Deskripsinya, menginisialisasi struktur mahasiswa dengan nama MHS, lalu menginput data npm, nama, dan IPK, lalu mencetak data npm, nama, dan IPK. Selesai. Selanjutnya, apa perbedaan perintah struct, typedef, dan class? Jawabannya, struct merupakan perintah yang dapat digunakan untuk membuat struktur dari sebuah data, sedangkan typedef merupakan perintah berupa kumpulan tipe data yang diberi nama baru. Class mirip dengan struct, yaitu struktur data dari objek, namun perbedaan struktur dengan class adalah kelas mempunyai akses spesifier penentu kelas, sedangkan struktur tidak mempunyai akses spesifier penentu kelas. Selanjutnya, algoritma contoh program ketiga. Berikut adalah programnya, dan ini algoritmanya. Pertama, membuat kelas mahasiswa. Lalu, kelas tersebut dapat diakses oleh publik. Lalu menginisialisasi kelas mahasiswa menjadi nama MHS. Lalu menginput variabel npm, nama, dan IPK. Lalu mencetak variabel npm, nama, dan IPK. Lalu selesai. Selanjutnya, apa perbedaan linear single linked list dengan linear double linked list? Linear single linked list merupakan linked list lurus dengan pointer tunggal. Dalam struktur simpul hanya ada satu elemen yang bertipe pointer yang isinya adalah alamat simpul berikutnya atau next node. Sedangkan linear double linked list adalah double linked list lurus dengan pointer ganda, yaitu ada dua buah pointer. Jadi dalam struktur simpul ada dua elemen yang bertipe pointer. Yang pertama menunjuk atau berisi alamat simpul sebelumnya atau previous node. Dan yang kedua menunjuk simpul berikutnya atau next node. Perbedaannya pada
linear single linked list, prosesnya singkat, dan pada linear double linked list, prosesnya panjang. Selanjutnya forum 4, linked list, stack, dan queue. Apa perbedaan perintah stack dan queue? LIFO atau stack adalah suatu metode pembuatan linked list, di mana data yang masuk paling akhir adalah data yang keluar paling awal. Artinya, data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama kali dapat diambil dari stack. Sedangkan data yang pertama kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data yang terakhir kali bisa diambil dari stack. Dan FIFO atau queue atau bisa disebut antrian adalah suatu metode pembuatan linked list di mana data yang masuk paling akhir adalah data yang keluar paling akhir juga. Artinya, data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam queue akan menjadi data terakhir pula yang dapat diambil dari queue atau antrian. Sedangkan data yang pertama kali dimasukkan ke dalam queue atau antrian akan menjadi data yang pertama kali bisa diambil dari queue atau antrian. Selanjutnya ada algoritma contoh program 1. Berikut adalah programnya. Dan ini algoritmanya. Pertama, membuat struktur node. Lalu ada array A, 22, 28, 7, 11, 6, 63, 11. Lalu inisialisasi first sama dengan 0. Lalu memanggil fungsi buat simpul. Menyiapkan simpul awal. Lalu terdapat for selama I kurang dari sama dengan 6, maka kerjakan baris 13 sampai 18. Lalu memanggil fungsi buat simpul, memanggil fungsi insert kanan, memanggil fungsi cetak. Lalu membuat fungsi buat simpul. Lalu membuat fungsi simpul baru. P sama dengan simpul malloc size of simpul. Jika P tidak sama dengan 0, maka kerjakan baris 24. Kalau tidak, kerjakan baris 25. Membuat fungsi awal, membuat fungsi insert kanan, lalu membuat fungsi cetak. Selanjutnya, pseudocode contoh program 2. Berikut adalah programnya, dan ini pseudocode-nya. Pertama, kamus atau deklarasi variabel, yaitu terdapat variabel data, insert kiri, dt, dan bertipe data integer. Deskripsi. Pertama, membuat struktur node, lalu membuat kelas linked list, lalu menginisialisasi kelas linked list menjadi xx. Lalu menginput nilai insert kiri, yaitu dengan data 22, 66, 28, 63, 10. Lalu memanggil fungsi cetak 1 dan cetak 2. Di sini terdapat fungsi insert kiri, cetak 1, dan cetak 2. Lalu selesai. Selanjutnya, ada algoritma contoh program 3. Berikut adalah programnya. Dan berikut adalah algoritmanya. Selanjutnya ada forum 5, bubble sort dan cell sort. Pertama, apa perbedaan bubble sort dan cell sort? Jawabannya, bubble sort merupakan metode pengurutan dengan membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka ditukar. Sedangkan cell sort merupakan metode pengurutan dengan metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu. Kemudian dilakukan penukaran jika diperlukan. Lalu ada algoritma contoh program 1. Berikut adalah programnya. Dan ini adalah algoritmanya. Pertama, membuat fungsi tukar. Di sini fungsi tukar berfungsi untuk menukar data jika ascending atau descending. Lalu ada membuat fungsi input dan membuat fungsi tampil. Lalu akan dipanggil fungsi tampil, input, dan fungsi bubble sort. Lalu selesai. Selanjutnya forum 6, merge sort dan quick sort. Apa perbedaan merge sort dan quick sort? Jawabannya, merge sort ialah proses pengurutan dengan metode penggabungan dengan cara data yang lebih kecil diletakkan sebagai data pertama hasil pengurutan.
data yang lebih besar, yaitu 3, kemudian dibandingkan dengan data kedua. Sedangkan quicksort ialah suatu metode pengurutan yang membandingkan suatu elemen atau pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen yang lain yang lebih kecil daripada pivot terletak di sebelah kiri pivot, sedangkan elemen yang lebih besar dari pivot diletakkan di sebelah kanan pivot. Selanjutnya ada algoritma contoh program 1. Berikut adalah programnya, dan ini adalah algoritmanya. Seperti biasa membuat fungsi merge, lalu membuat fungsi merge sort, lalu terdapat inputan angka-angka yang akan diurutkan. Lalu mencetak angka-angka yang sudah diurutkan, lalu selesai. Pseudocode contoh program 2. Berikut adalah programnya, lalu ini adalah pseudocode-nya. Pertama, kamu deklarasi variabel, yaitu ada num list bertipe data integer, triple E numbers left right bertipe data integer, D pivot, L hold, dan R hold bertipe data integer juga. Ada fungsi key sort, lalu ada array num list dengan jumlah data 9, yaitu 65, 2, 44, 26, 19, 22, 5, 3, dan 12. Lalu dilakukan pengurutan dan dicetak setelah diurutkan. Lalu selanjutnya ada forum 7, sequential dan Fibonacci search. Apa perbedaan sequential dan Fibonacci search? Jawabannya, sequential search atau pencarian sekuensial adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan. Data yang ada pada suatu array dibandingkan satu persatu dengan data yang dicari. Pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Pada setiap pengulangan, dibandingkan data ke I dengan data yang dicari. Apabila sama, berarti data telah ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada data yang sama, berarti tidak ada data. Sedangkan Fibonacci search merupakan pencarian sebuah elemen dalam sebuah array satu dimensi dengan menggunakan angka Fibonacci seperti titik-titik. Elemen array yang isinya dibandingkan dengan nilai yang dicari, misal n. Salah satu syarat pencarian Fibonacci adalah data sudah dalam keadaan terurut. Prosesnya hanya menggunakan operasi tambah dan kurang yang memerlukan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan proses pembagian yang digunakan pada binary search. Selanjutnya ada pseudocode contoh program 1. Berikut adalah programnya, dan ini merupakan pseudocode-nya. Seperti biasa, pertama kamus deklarasi variabel, terdapat search bertipe data integer, 3 count search element flag, dan elemen bertipe data integer, dan jumlah elemen array bertipe data const integer. Deskripsi jumlah elemen array sama dengan 11, lalu ada array tika berjumlah 11, yaitu 22, 61, 15, 66, 18, 25, 34, 87, 55, 45, 10. Lalu menginput variabel search element. Lalu setelah diinput, maka data akan diurutkan lalu dicetak. Selanjutnya ada algoritma contoh program 2. Berikut adalah programnya. Dan ini merupakan algoritmanya. Pertama, membuat fungsi Fibonacci. Lalu ada fungsi pencarian Fibonacci search, memanggil fungsi Fibonacci. Lalu terdapat array A max size, yaitu 1, 4, 6, 8, 9, 11, 23, 35, 47, 51, 55, 63, 64, 78, 88, 95, 99. Lalu menginput nilai variabel K. Jika pos tidak sama dengan 1, maka kerjakan baris 28. Jika tidak, baris 29.
Baris 28 mencetak nilai variabel pos plus 1 dan nilai variabel K. Lalu baris 29 mencetak data tidak ditemukan. Lalu selesai. Selanjutnya, forum 8, struktur data hierarki binary tree. Pertama, apa perbedaan dan beri contoh almost complete binary tree dan bukan strictly binary tree. Bisa dilihat dari gambar. Ini merupakan contoh almost complete binary tree dan bukan strictly binary tree. Lalu, yang B, apa perbedaan dan beri contoh almost complete binary tree dan strictly binary tree. Dan ini merupakan gambarnya. Lalu yang C, apa perbedaan dan beri contoh bukan almost complete binary tree. Seperti namanya, bukan almost complete binary tree. Dan ini merupakan gambarnya. Lalu selanjutnya, apa perbedaan dan beri contoh almost complete binary tree dan bukan strictly binary tree. Lanjut, mengidentifikasi tree. Yang pertama, di sini terdapat tree, lalu kita akan mengidentifikasinya. Yang pertama, ancestor dari F, yaitu AC. Lalu ada descendant dari C, yaitu FGJ. Lalu ada parent dari D, yaitu B. Child dari A, yaitu BC. Lalu ada sibling F, yaitu G. Dan size dari tree tersebut yaitu 10. Height yaitu 4. Rootnya itu simpul A. Leaf-nya itu simpul E, F, H, I, J. Level dari tree berikut yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dan kedalamannya yaitu 3. Root atau akar tadi yaitu simpul A. Leaf atau daun yaitu simpul E, F, H, I, J. Lalu ada degree, simpul A degree 2, simpul B degree-nya 2, simpul C degree-nya 2, simpul D degree-nya 2, simpul E degree-nya 0, simpul F degree-nya 0, simpul G degree-nya 1, simpul H degree-nya 0, simpul I degree-nya 0, simpul J degree-nya 0. Lalu ada superordinate atau parent yaitu A, B, C, D, G. Lalu ada subordinate atau child, simpul A child sama dengan BC, simpul B child sama dengan DE, simpul C child sama dengan FG, simpul D child sama dengan HI, simpul G child sama dengan J. Node-nya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, yaitu seluruh node dalam tree. Selanjutnya ada busur yaitu 9. Level tadi 0, 1, 2, 3. Height atau depth atau kedalaman yaitu 3. Ancestor dari G yaitu AC, descendant dari G yaitu J, sibling F yaitu G, dan size-nya yaitu 10. Lanjut, apa perbedaan dan beri contoh unbalanced binary tree. Berikut adalah gambarnya. Lalu, apa perbedaan dan beri contoh balanced binary tree. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, algoritma contoh program 1. Berikut adalah programnya. Itu terdapat struktur node, lalu fungsi buat simpul, lalu ada inisialisasi, simpul akar, insert urut nomor, dan baca urut nomor. Dan ini adalah algoritmanya. Pertama, membuat fungsi buat simpul, lalu membuat fungsi insert urut nomor, membuat fungsi buat simpul akar, baca urut nomor, lalu memanggil fungsi inisialisasi, memanggil fungsi buat simpul, memanggil fungsi buat simpul akar, memanggil fungsi insert urut nomor, memanggil fungsi baca urut nomor. Dalam fungsi insert urut nomor tersebut terdapat penginputan serta pengurutan data yang telah diinsert. Selanjutnya, forum 9, binary search. Pertama, jelaskan apa saja tahapan dalam binary search. Jawabannya, yang pertama, salah satu cara pencarian bagi dua binary search adalah data sudah dalam keadaan terurut.
Kedua, apabila posisi awal sama dengan 1 dan posisi akhir sama dengan n, kemudian dicari posisi data tengah dengan rumus posisi awal tambah posisi akhir dibagi 2. Lalu kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah min 1. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah plus 1. Demikian seterusnya, sampai data tengah sama dengan data yang dicari. Lalu ada algoritma contoh program 1. Berikut adalah programnya, dan berikut adalah algoritmanya. Terdapat array A, yaitu 4, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 28, 63, dan 66. Merupakan data yang sudah tersedia. Lalu menginput nilai n, yaitu nilai yang ingin kita cari. Jika ada, maka mencetak nilai n. Jika tidak, maka mencetak nilai tidak ditemukan. Lalu selesai. Selanjutnya ada pseudocode contoh program 2. Ini merupakan programnya. Dan ini pseudocode-nya. Pertama ada kamus deklarasi variabel bertipe data integer. Lalu ada deskripsi. Terdapat array 10, 15, 18, 22, 25, 34, 44, 55, 61, 66, dan 87. Data sudah dalam keadaan terurut, lalu mencari data yang ingin kita cari. Selanjutnya forum 10. Struktur data hierarki, B-tree, dan heap tree. Pertama melanjutkan skema B-tree. Lalu ada pseudocode contoh program 1. Berikut adalah programnya. Dan ini pseudocode-nya. Pertama, kamus deklarasi variabel struktur, B-tree, ada D, N bertipe data integer, L yaitu bool. Variabel fungsi pohon B, I sama dengan integer, fungsi urut P, N, I, J, T bertipe data integer, fungsi pecah anak I, J, mid bertipe data integer, variabel fungsi sisip A, I, T bertipe data integer, lalu ada I, N, T bertipe data integer juga. Yang pertama, membuat fungsi B-tree, lalu membuat fungsi pohon B, membuat fungsi urut, lalu membuat fungsi pecah anak, membuat fungsi sisip, lalu memanggil fungsi sisip dan memanggil fungsi pohon B. Selesai. Lalu ada algoritma contoh program 2. Berikut adalah programnya. Di sini programnya yaitu mengurutkan data yang belum terurut. Pertama membuat fungsi heap, lalu terdapat array 22, 7, 66, 28, 11, 63, 24, 12, 77, 99. Lalu yang pertama mencetak nilai array I yang belum diurutkan, lalu memanggil fungsi sort heap, yaitu fungsi pengurutan, lalu menampilkan nilai yang sudah diurutkan. Selesai. Selanjutnya, forum 11, grep DFS dan BFS yang pertama. Soal pertama menentukan jalur dan penghapusan titik. Ini merupakan grepnya. Dan ini jalurnya. Titik A, terdapat titik tujuan B, C, D. Titik B, titik tujuannya C, E. Titik C, titik tujuannya G. Titik D, titik tujuannya B. Titik E, titik tujuannya C, D, F, G. Titik F, titik tujuannya D, G. Titik G, tidak memiliki titik tujuan. Lalu mengisi stack DFS dengan event. Berikut adalah grepnya. Dan ini merupakan eventnya. Event. Visit A, isi stack A. Visit B, isi stack AB. Visit F, isi stack ABF. Visit H, isi stack ABFH. Dan seterusnya bisa dilihat di tabel. Selanjutnya, pseudocode contoh program 1. Berikut adalah programnya.
Lalu ini adalah pseudocode-nya. Ada kamus deklarasi variabel, cos, i, j, k, n, dan seterusnya merupakan tipe data integer. Lalu di situ ada for k sama dengan 1, k kurang dari sama dengan m, k++. Lalu ada input nilai v, lalu print nilai v. Ada while k kurang dari n, lalu for j sama dengan n, j lebih dari sama dengan 1, j min min. Lalu ada v sama dengan stk, min min top, lalu menampilkan nilai v, k++, visit v sama dengan 0, visit v sama dengan 1. Lalu selesai. Selanjutnya forum 12. Grep, DFS, dan DFS yang kedua. Yang pertama, ada pseudocode contoh program 1. Berikut adalah programnya. Terdapat fungsi BFS. Lalu ini adalah pseudocode-nya. Kamus deklarasi fungsi BFS yaitu v sama dengan integer. Lalu ada kamus deklarasi variabel v, a, q, visit, n, l, j, f, r bertipe data integer. Pertama, membuat fungsi BFS terlebih dahulu. Lalu menjalankan programnya, input nilai v, memanggil fungsi BFS, lalu mencetak nilai i. Selanjutnya ada algoritma contoh program yang kedua. Berikut adalah programnya. Yang pertama ada menginput nilai n. Selama i kurang dari sama dengan n, maka kerjakan baris 4 sama dengan 9. Lalu ada membuat fungsi BFS. Lalu ada membuat fungsi add. Jika rer sama dengan 19, maka kerjakan baris 40, kalau tidak baris 41. Jika front lulusan dari rer, front sama dengan min 1, maka kerjakan baris 47, kalau tidak baris 48 sama dengan 49. Lalu ada membuat fungsi DFS. Lalu yang terakhir membuat fungsi pop. Selesai. Selanjutnya, forum 13 hash table. Yang pertama, hashing dengan kunci modulus n. Yang pertama, n sama dengan tanggal lahir saya ditambah 15. Tanggal lahir saya itu 4 ditambah 15, jadi n sama dengan 19. Maka soalnya 300 mod n, yaitu menghasilkan 15, sisa 15. 400 mod n, yaitu menghasilkan 21, sisa 1. Lalu 500 mod n, menghasilkan 26, sisa 6. Lalu ada 600 mod n, menghasilkan 31, sisa 11. 700 mod n, menghasilkan 36, sisa 16. 900 mod n, menghasilkan 47, sisa 7. Lalu 990 mod n, menghasilkan 52, sisa 2. 99 mod n, menghasilkan 52, sisa 11. Lalu ada 989 mod n, menghasilkan 52, sisa 11. Lalu ada 800 mod n, menghasilkan 42, sisa 2. Lalu selanjutnya ada algoritma contoh program 1. Berikut adalah programnya. Lalu ini merupakan algoritmanya. Yang pertama membuat struktur hash data. Itu menginput nilai variabel menu. Jika menu 1, maka kerjakan baris 4 sampai dengan 6. Kalau tidak baris 7. Jika menu sama dengan 2, maka kerjakan baris 8 sampai 9. Kalau tidak baris 10. Jika menu sama dengan 3, maka kerjakan baris 11 sampai dengan 12. Kalau tidak baris 13. Jika menu sama dengan 4, maka kerjakan baris 14. Kalau tidak baris 15. Jika menu sama dengan 5, maka kerjakan baris 16. Kalau tidak baris 17. Terus selanjutnya, jika menu sama dengan X, maka kerjakan baris 18. Lalu ada membuat fungsi clear. Selama i kurang dari hash size, maka kerjakan baris 23 sampai dengan 24.
Lalu ada membuat fungsi insert hash data, rect sama dengan hash function array, hash table, rect sama dengan array. Lalu ada membuat fungsi searching hash data. Jika rect lebih dari sama dengan 0, maka kerjakan base 30 sama dengan 31. Lalu selanjutnya membuat fungsi deleting hash data. Jika rect sama dengan 0, maka kerjakan base 34 sama dengan 36. Lalu selanjutnya ada jika hash table rect sama dengan 0, maka return true. Kalau tidak, return false. Lalu fungsi karakter array. I sama dengan 0, selama array I tidak sama dengan 0, maka kerjakan baris kelas 9 sampai dengan 51. Lalu membuat fungsi display table. Selama I hash size, maka kerjakan baris 55 sampai dengan 57. Lalu selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas forum algoritma dan struktur data kelas B yang saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan, karena di sini saya juga sama-sama sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.